Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, selamat datang di Kota Banda Aceh, selamat datang di wilayah Jabodetabek, Bapak Direktur. Jabodetabek, kalau di sana ada Jabodetabek Pak Direktur. Bapak kasih mewakili Kadin Kemenang Utama di Banda Aceh. Kemarin Bapak Kadin Kemenang sebenarnya menghadiri acara ini, kebetulan ada acara bersamaan Pak Direktur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai acara pada hari ini, mungkin sebelum kita mendengar apa yang akan dipaparkan oleh Pak Direktur, mungkin akan disampaikan laporan kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Kepala Manmodel Banda Aceh. Kepala Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Zain, MAG. Senang sekali kami Pak hari ini bisa bertatap muka dengan Bapak. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak lupa saya namanya Profesor Mursid, Pak Kasih, Pak Musnadi, pengawas madrasah Bapak Mahyudin, dan seluruh dewan guru yang berhadir pada hari ini, yaitu guru MA, guru MTS, dan guru MI, yang kesemuanya ini ada di komplek model. Kalau zaman dulu Pak, sekarang nggak model lagi, Ensen 1, MAN 1, dan MIN 6. Jadi alhamdulillah kami semua dari kemarin begitu dapat berita Bapak ke Aceh, alhamdulillah kami berkeinginan sekali dapat wejangan, dapat motivasi, apalagi selama ini kami dari beberapa guru ini Pak selalu mendapatkan implementasi kurikulum merdeka, dan kita selalu sharing dengan teman-teman sejauh mana kita sudah mengetahui dengan kurikulum merdeka ini. Jadi semua kami masih mengikuti implementasi, dan di madrasah itu kami masih otodidak Pak. Jadi hari ini alhamdulillah di depan kita bersama sudah hadir Bapak yang mulia, Bapak Direktur GTK ini, sehingga gelapnya kemarin butanya kita kemarin, hari ini mungkin kita berharap mata kita semua terbelalak, dan apapun produk ini bisa kita laksanakan, dan kita tetap madrasah harus lebih maju dibandingkan madrasah sekolah yang lain di luar sana. Amin. Tanpa memperpanjang waktu, karena kalau saya bicara kan sudah sering didengar mempep-pepnya saya. Jadi hari ini kami semua menunggu rindunya dengan Bapak. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatu wassalamu ala afdhalil khalqi Sayyidina Muhammadin khatamin anbiya'i wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ummati wa ba'd. Saya muliakan, saya hormati yang mewakili Kakak Menang Banda Aceh, Bapak Kusnadi. Terima kasih Pak. Saya hormati sahabat saya Pak Mahyudin, ini guru senior sekaligus pengawas, sering saya berdiskusi. Saya hormati, saya muliakan ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri Model, teman satu ya Bu Nur. Ini Bu Nur ini sosok pendidik teladan dan berpikiran sangat maju. Ya benar-benar ya. Alhamdulillah saya selalu melihat progres, prestasi demi prestasi anak-anak kita tembus BTK berapa? 100 berapa? 103 berapa? Ya, 131 itu luar biasa. Saya pikir ini tertinggi di Banda Aceh itu Pak. Ya, nggak lama, gampang BTK. Tepuk tangan itu luar biasa. Hormati tidak saya ini Profesor Mursid dan saya sama-sama bukan hanya kuliah, madrasah ya. Saya sama-sama
sudah diviralkan di berbagai media, itu keputusan Menteri Agama RI nomor 1367. Ada yang tahu tentang apa itu? Judulnya tentang kehadiran guru, mekanisme kehadiran guru, isinya libur guru. Ini adalah keputusan Menteri Agama yang mengakhiri perdebatan mengenai pertanyaan, sudah bertahun-tahun pertanyaan itu, apakah guru mendapatkan hak cuti sekaligus hak libur? Ya kan? Jadi dengan keluarnya keputusan Menteri Agama nomor 1367 ini, maka guru hari ini mendapatkan hak cuti sekaligus hak libur. Bagaimana? Itu ada dikunci di situ. Tergantung kebaikan daripada siapa? Dan Pak makasih. Kenapa? Karena beliau yang tahu ini. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai kita secara hukum itu tidak ada masalah, tetapi secara etik itu ada. Contohnya begini, jangan sampai ada di antara kita, bukan di sini Pak, kamu sama itu memepet-mepetkan hak cutinya dengan hak liburnya. Itu secara hukum kalau kita perkarakan ibu pasti menang. Tetapi etis itu enggak. Nah, jadi umpamanya besok ini kan libur tanggal 28, 29, 30, hari Sabtu libur pula. Ibu mepetkan 12 hari hak cuti. Sekaligus libur 1 bulan ibu kan ketemu kampus. Jangan begitu. Oleh karena itu ada pasal-pasal yang mengikat antum a'lamu bi amri dunia. Kepala madrasah lah yang paling paham tentang siapa yang dikasih hak cuti. Kalau cuti kali itu oke. Nah, nanti jangan ada tolong ini kemurahan hati Gusti Bapak Ibu sekalian. Karena ini Bu, lahirnya KMA ini itu enggak anu Pak. Saya survei itu, saya ke Palembang, saya ke Makassar, saya ke Jawa, saya ke sini, saya tanya-tanya semua itu. Hei, desakan agar kehadiran guru itu KMA lahir itu sejak masa COVID, setelah COVID. Jangan dulu, karena kita baru istirahat 2 tahun, masa menunda lagi ini? Tidak saya ajukan. Nanti akhir 2022 itu baru kita ajukan. Nah, setelah kegiatan COVID mulai melandai, nah berarti ini sudah waktu yang tepat. Kemudian saya tanya guru-guru, kenapa masih minta hak libur? Iya Pak, karena kami ini bukan hanya istirahat itu, tapi kalau kami mengajar terus, terutama guru kelas, maka kami akan kehilangan suara. Nah, itu satu. Kedua, kami selama ini mengajar anak orang yang ada di kita. Kami jarang ketemu dengan anak kami sendiri. Dasar-dasar itulah saya pertimbangkan. Hanya saya undang dari Inspektur Jenderal, tim-tim itu, dari OKH, dari beberapa pegawaian, dari BKN, dari 4 RT. Berkali-kali kita diskusikan itu Pak. Dari dirinya sendiri semuanya datang. Lahirlah mohon ini dipakai peraturan ini sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Kenapa?
siswa. Jadi kalau ada guru sudah senang berpisah dengan muridnya, itu sudah mulai profesionalisme guru itu sudah mulai dipertanyakan. Sama dengan ini dosen. Ini beliau dari UIN Karangiri Aceh. Kalau dosen sudah jarang ketemu mahasiswanya, maka profesionalisme dosennya itu sudah mulai dipertanyakan. Kiai juga begitu. Sini apa namanya Pak Kiai? Teguh. Teguh. Teguh atau teguh? Teguh. Nah, teguhan. Kalau teguh itu dekat dengan daya ya, pesantren. Jadi kalau ada teguh sudah jalan ke pondok pesantren, itu sudah mulai budayanya itu mulai. Jadi begitu dekatnya kiai dengan santrinya, itu kiai kalau kebetulan ada kiai di Jawa luar besar, kalau kebetulan beliau khutbah di daerah seberang, maka setiap kiai ini mau naik mimbar, dia berhenti sejenak. Ya Allah, hari ini saya khatib dan sebentar lagi saya akan menyampaikan ayat-ayat suci dan sunnah-sunnah Rasul. Tetapi pada saat yang sama saya mendengarkan santri saya yang sebetulnya jam ini adalah jam dia, jam mereka. Oleh karena itu ya Allah, sekiranya khutbah saya ini ada pahalanya, maka pahalanya bukan tak usah ke saya, cukuplah kepada murid-muridku yang sedang menunggu jam kerja saya di pondok pesantren saya. Bukakanlah pintu-pintu ilmu kepada mereka, pahalanya. Nah ini namanya kiai. Nah, dosen juga begitu. Ya, itu ukurannya begitu Pak. Madrasah itu juga begitu, guru madrasah. Jadi mohon mudah-mudahan keputusan Menteri Agama tentang mekanisme kehadiran guru nomor 1037 ini mudah-mudahan maslahat untuk guru. Amin. Karena kalau tidak